Itu Ragile udah belum? Oh ya, ntar ulangin aja. Hilang, Cok. Ragile udah belum? Apa udah Ada apa? suaranya. Halo? Halo? Masuk. Ada nggak suaranya? Ada. Langsung kah ini? Langsung aja. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan membuat video tentang resume UTS Sistem Kontrol Adaptif. Di mana yang beranggotakan, yang pertama itu ada Serina Lintang Arini, yang kedua itu ada Ragi Lestru Akbar, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Hanif Hanafi, dan yang terakhir ada Novalia Menden. Next. Selanjutnya, itu ada sistem kontrol adaptif. Sistem kontrol adaptif adalah sistem kontrol yang mampu menyesuaikan dan mengatur parameter pengendalinya secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi pada proses atau plan yang dikendalikan, terutama ketika parameter model gangguan tidak diketahui atau berubah-ubah seiring waktu. Next. Di sini terdapat diagram blok dari sistem kontrol adaptif, di mana terdapat desired performance. Selanjutnya ada controller design, terus ada plan model, setelah itu ada controller parameters, kemudian ada reference, controller, dan plan. Next. Yang selanjutnya, latar belakang menggunakannya sistem kontrol adaptif. Sistem kontrol dengan performa tinggi mungkin membutuhkan penyetelan pengendali yang presisi, tetapi parameter model plan bisa jadi tidak diketahui atau berubah-ubah seiring waktu. Teknik kontrol adaptif menyediakan pendekatan sistematis untuk melakukan penyetelan parameter pengendali secara otomatis dan daring. Teknik kontrol adaptif dapat dianggap sebagai pendekatan atau aproksimasi terhadap beberapa masalah kontrol stokastik nonlinear yang pada prakteknya tidak dapat diselesaikan secara eksak. Tujuan dari kontrol adaptif adalah mencapai dan menjaga tingkat performa yang dapat diterima ketika parameter model plan tidak diketahui atau berubah-ubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada perbedaan sistem kontrol adaptif dengan konvensional feedback control. Nah, untuk yang pertama ini adalah sistem kontrol umpan balik konvensional, di mana tujuannya itu untuk pemantauan variabel terkendali menurut IP tertentu untuk kasus parameter yang diketahui. Lalu yang kedua itu ada pengukuran variabel terkendali, yang ketiga itu ada transducer, yang keempat masuk ke referensi, yang kelima itu blok pembandingnya, yang keenam itu pengendali. Lalu sistem kontrol adaptif. Nah, ini tujuannya itu pemantauan performa atau IP sistem kontrol untuk parameter yang tidak diketahui dan bervariasi. Untuk pengukurannya, indeks performa atau IP. Yang ketiga itu udah pengukuran IP. Yang keempat ada IP yang diinginkan. Yang kelima itu ada blok keputusan pembanding. Dan keenam itu ada mekanisme adaptif. Nah, selanjutnya di sini untuk diagram bloknya. Yang di atas ini untuk diagram blok konvensional feedback control. Itu seperti closed loop. Pada umumnya dia terdapat sensor. Selanjutnya untuk diagram blok sistem kontrol adaptifnya itu yang seperti teman saya sebutkan sebelumnya. Dia terdapat reference. Mungkin selanjutnya. Baik, selanjutnya ada gen scheduling. Gen scheduling adalah metode kontrol yang digunakan untuk mengendalikan nonlinear atau sistem dengan kondisi operasi yang berubah-ubah. Prinsip dari gen scheduling adalah menggunakan beberapa pengendali linear yang masing-masing dioptimalkan untuk kondisi operasi tertentu. Saat kondisi sistem berubah, pengendali akan berpindah atau melakukan interpolasi antar pengendali sesuai dengan nilai variabel penjadwalan atau scheduling variabel yang menjadi indikator kondisi operasi tersebut.
Kemudian ada simulasi kendali integral gain scheduling untuk temperatur dan PID gain scheduling untuk kelembapan pada model inkubator bayi manusia, di mana simulasi kendali integral gain scheduling untuk temperatur dan PID gain scheduling untuk kelembapan pada model inkubator bayi manusia menggambarkan sebuah sistem pengendalian adaptif yang dirancang untuk menjaga kondisi lingkungan inkubator sesuai kebutuhan bayi prematur dan bayi dengan berat badan yang rendah. Inkubator ini mengatur temperatur di dalam ruangannya dengan rentan sekitar 29,8 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Disesuaikan berdasarkan berat badan dan umur bayi yang harus berubah, sehingga diperlukan metode kendali yang dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut agar fluktuasi temperatur tidak melebihi batas toleransi sekitar kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan ketelitian set point kurang lebih 0,1 derajat Celcius. Sedangkan pengendalian kelembapan menggunakan skema PID gain scheduling yang mampu menyesuaikan parameter kendali sesuai perubahan kelembapan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan waktu sehingga kelembapan ruangan dipertahankan dalam kisaran standar 35% hingga 60% RH. Kemudian, simulasi kendali integral gain scheduling untuk temperatur dan PID gain scheduling untuk kelembapan pada model inkubator bayi manusia yang pertama, input set point. Komponen ini berfungsi memberikan nilai target temperatur dan kelembapan yang ingin dicapai dalam inkubator bayi. Yang kedua ada sensor dan model fungsi alih, di mana mewakili sensor suhu dan kelembapan serta model matematis. Sistem inkubator yang digunakan untuk memperoleh nilai aktual temperatur dan kelembapan sebagai output dari sistem. Yang ketiga ada komparator atau error calculation. Menghitung selisih antara nilai set point dengan nilai aktual sebagai error akan digunakan untuk mengendalikan sistem. Yang keempat ada kendali integral gain scheduling, di mana blok kendali yang berfungsi mengatur parameter integral secara adaptif, set point, dan kondisi lingkungan untuk pengendalian temperatur. Lalu ada kendali PID gain scheduling. Parameter PID aktif menggunakan gain scheduling berdasarkan kondisi kelembapan lingkungan. Lalu ada lookup table. Yang menyesuaikan kendali sesuai. Lalu ada aktuator model untuk mewakili perangkat aktual dalam inkubator yang mengatur pemanasan dan kelembapan kendali sehingga mencapai kestabilan pada suhu dan kelembapan. Lalu yang terakhir ada mekanisme adaptasi, di mana blok yang mengatur dan mengubah parameter kontrol secara dinamis agar sistem kendali dapat menyesuaikan perubahan kondisi bayi dan lingkungan secara real time. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Ini kok slide Oke, yang selanjutnya di sini terdapat penerapan dari gain scheduling yang kami ambil. Oke, boleh di next. Oke, di sini terdapat tabel parameter penjadwalan PID yang kami ambil. Nah, di sini untuk kelembapan lingkungan dibagi menjadi
4 level, yaitu pada level 30%, 40%, 50%, dan 60%. Selanjutnya. Oke, di sini terdapat grafik validasi dari kelembapan awal yaitu 30% dan 40%. Selanjutnya. Oke, di sini terdapat grafik validasi di kelembapan 50% dan 60%. Selanjutnya. Oke, baik, kesimpulannya, Gain scheduling sebagai bagian dari kontrol adaptif memberikan solusi fleksibel untuk sistem dinamis dengan variabilitas tinggi, sedangkan kontrol adaptif secara umum berbeda dari kontrol konvensional dengan kemampuannya untuk melakukan penyesuaian parameter kendali secara otomatis sehingga menjaga kinerja sistem lebih baik pada kondisi yang berubah-ubah. Ini menjadikan kontrol adaptif sangat cocok untuk aplikasi seperti inkubator bayi, di mana kondisi lingkungan dan bayi selalu berubah dan memerlukan pengendali yang akurat dan stabil. Mungkin cukup sekian untuk video presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.